Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi 'allamahu syadidul quwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa ummati ajma'in ma ba'd. Hadirin jamaah Hikmah Senja yang dirahmati Allah. Pada senja sore hari ini kita seluruhnya masih diberikan kesehatan, dan sebagai rasa syukur kesehatan itu kita lanjutkan selesaikan saum Ramadan tahun 1441 ini dengan penuh kesenangan, kegembiraan dalam rangka membangun sebuah hati kesabaran dalam meraih ridha Allah. Untuk itu judulnya sesuaikan dengan itu, benteng sabar menjemput ridha Allah. Semoga bangunan sabar ini ketika kita saumnya sempurna sesuai dengan apa yang Nabi bimbing kepada kita seluruhnya bisa meraih derajat sukses saum ini dengan membangun kesabaran yang diharapkan. Sebagaimana kita bersama bahwa kehidupan ini siapapun dimanapun adalah sesuai dengan durasinya masing-masing. Setiap orang ingin durasi yang pendek atau panjang, kita tidak bisa memilih. Tapi yakinlah bahwa kita mengupayakan menjadi durasi pendek tidak penting, tapi kualitasnya yang bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Ini harapan yang harus kita perjuangkan, kita wujudkan dalam rangka mengoptimalkan manfaat diri sendiri dan juga untuk orang lain. Sebelum sebuah perjalanan sabar dibangun, kita sangat yakin bahwa durasi waktu yang tidak sama setiap orang itu adalah dalam rangka mewujudkan nilai-nilai di dalam meraih saum Ramadan itu sesuai dengan harapan Allah. Dan itu harus salah satu diantaranya bisa lewat sabar tadi. Dimensi sabar sangat beragam. Ada orang, anak muda atau anak tua yang ingin belajar untuk cepat bisa menjadi orang pintar dan bijak, butuh waktu, tidak harus secara cepat. Dimensi instan itu harus tinggalkan. Bab kalau anak ingin cepat, pintar dan bijak dengan cara instan, pasti dia lewat jalur yang tidak yang diinginkan, yang sering kita kenal dengan mencontek. Kalau ingin diraih itu sebuah nilai ekonomi, bagaimana supaya maisahnya berpenghasilan tinggi misalnya tapi dengan cara cepat, mesti melalui jalur-jalur yang tidak dibenarkan, tidak disahkan baik itu menurut etika maupun menurut perundangan yang berlaku di mana kita berada. Untuk bangun sabar ini Allah menginginkan kita hanya lewat sholat yang sangat cepat dan bisa mewujudkan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Al-Baqarah 153 ini membimbing kita bagaimana hidup tadi, belajar sukses harus sabar, mencari penghidupan harus sabar, membangun peradaban harus sabar, dan cara-cara itulah yang harus kita upayakan. Dan nampaknya saum Ramadan yang datang pada tiap tahun ini Allah menginginkan itu. Dan bagaimana kita bisa mewujudkan hal ini? Dan jauh hari Allah membina itu lewat seluruh peradaban manusia sesuai dengan kenabian yang ada dalam terminologi membangun ini yang syariahnya berbeda. Kalau hari ini kita jelas saum Ramadan itu adalah dimulainya fajar hingga ghurubi syamsi, dan rentang waktu ini pula tidak sama. Indonesia sangat diuntungkan kita berada di negara khatulistiwa ini yang hanya butuh waktu tidak lebih dari 15 jam. Mudah-mudahan ini bagian terpenting bagi kita untuk bisa
melaksanakan, mewujudkannya dalam rentang waktu yang tidak terlalu panjang dibanding negara lain, kita bisa sabar. Nah, kalau tidak sabar bagaimana? Ya, sebelum jamnya selesai durasi itu, kita beralasan. Misalnya bepergian, kita walaupun secara syariat mungkin, tapi nampaknya di ayat terakhir itu kita diminta, kalau kita paham tahu, nampaknya itu lebih baik. Ya, milih. Ini ada sebuah pilihan. Pilihan lanjut atau pilihan tidak lanjut dalam puasa itu. Kembali kepada bagaimana meraih derajat ini, fisik harus sehat, jiwa harus afiat. Dua-duanya. Kata Quran, bastotam fil ilmi wal jismi. Dua-duanya bagian dimensi yang harus kita rawat, harus kita pertemukan duanya untuk membangun tadi. Dan kesabaran yang perlu menjadi berkualitas. Sebagai upaya membentuk benteng sabar itu, harus tidak ada batas akhir. Kapan batas akhirnya? Adalah puncak eksistensi manusia. Kapan puncak itu bisa diraih? Adalah kematian. Pada saat mati, orang siapapun selesai, sudah durasinya selesai, dan ini adalah puncak eksistensi yang bisa diraih. Seberapa besar kualitas dan berapa banyak kuantitas yang bisa diraih dalam rangka taqarrub pada Allah melalui dimensi sabar itu. Dan nampaknya inilah yang harus kita wujudkan. Setiap personal waktunya sama, durasinya, jenjang waktu ya sama 24 jam, tapi namanya isi, kualitas dan kuantitasnya berbeda satu sama lain. Ini kembali kepada personality yang bersangkutan, personal yang bersangkutan. Bagaimana memelihara, mengelola waktu yang rentang durasinya itu sama. Ternyata produktivitasnya, kuantitasnya, kualitasnya satu sama lain tidak ada sama. Ternyata Allah membimbing kita melalui sabar ini akan mendekati bagaimana memperbanyak kualitas dan jumlah itu bisa tercapai. Agar optimal, tentu harus upaya setiap orang mengupayakannya berbeda-beda, tapi ada upaya yang terus-menerus menuju ke sana. Sabar itu mudah, bisa juga susah. Salah satu upayanya adalah harus berpikir positif. Positive thinking adalah cara untuk membentuk supaya sabar itu menjadi mudah. Kalau mudah menjadi nyaman saja, tidak ada rasa berat hati, ada alasan banyak pekerjaan, banyak ya semuanya kembali pada tadi. Ternyata rentangnya sama, kualitas dan produknya berbeda. Ini karena kemampuan mengelola tadi. Pusat kendalinya adalah pada hati yang tajam, pikiran yang cerdas, sehingga pengaruh atau keluarannya, outcome-nya itu menjadi berbeda. Ada orang yang tampil muncul di dalam kelompok komunitas ini menjadi sumber solusi yang kita kenal dengan istilah, kalau bahasa anak milenial itu adalah dialogis kolaboris. Mereka datang, tidak rame kalau tidak ada lu, dan selesai masalahnya. Ini luar biasa. Bukan sebaliknya, ketika dia datang dari masalah muncul dan muncul konflik kegaduhan yang kita kenal dengan istilah dialektika antagonistik. Ini yang harus kita hindari, yang harus kita bangun melalui sabar itu adalah bagaimana menjadi insan yang bagus tadi melalui pembelajaran puasa itu untuk membangun sabaran dan meraih hidup yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain itu, agar kita bisa mewujudkan secara akhlakul karim adalah dialogis kolaboratif tadi. Demikian sedikit yang semoga bermanfaat dan memotivasi kita untuk membangun kesabaran dan apapun tidak kesusu. Contoh kesusu itu seperti apa? Kita sederhana contoh yang dekat dengan kita. Pernah enggak kita sholat itu ora kelingan jumlah rakaatnya? Wis piro iki sholat zuhur? Lu, 3 apa 4. Ini bentuk tidak sabar bahwa kita ingin segera rampung. Rahasianya ternyata kita harus sabar seberapapun waktu yang kita perlukan. Tiap orang tidak akan sama, durasi sholatnya sama 4 rakaat, bisa di waktu yang dibutuhkan tidak sama.
Ini adalah bagaimana mencuri kualitas tadi. Demikian sebuah bermanfaat dan selesai sudah kita sebentar lagi, sepekan lagi kita Idul Fitri, dan semoga sesuai dengan bimbingan dan arahan produk dari PP Muhammadiyah kita bisa melaksanakannya di rumah masing-masing berjamaah dengan keluarga dan tetangga. Semoga sukses. Billahi hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.